Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-254. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Samekto mengerutkan keningnya sambil mengangguk-angguk. Ia menyadari keadaan sepenuhnya. Karena itu maka dipilihnyalah dua orang pemimpin pengawal yang paling kuat di antara sekian banyak kawan-kawannya untuk pergi ke Pucang Kembar. Usahakan supaya Ki Argopati tidak tahu apa yang terjadi. Kau harus menemukan Pandanwangi sebelum Pandanwangi berhasil mendekat. Kalau kau mempergunakan kuda, maka kau pasti akan jauh lebih cepat daripadanya, sehingga kau dapat mencegatnya sebelum ia naik ke tebing itu. Iya, aku akan berangkat sekarang. Pergilah. Kerti pun segera pergi bersama dua orang pemimpin pengawal yang terpilih. Mereka segera memacu kuda-kuda mereka seperti angin. Setiap kali mereka harus memperlambat derap kaki-kaki kuda itu di depan gardu-gardu peronda untuk menjawab berbagai pertanyaan yang hampir bersamaan satu dengan yang lainnya. Namun betapa mereka menjadi jemu, mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka semakin lama ketiga orang itu menjadi semakin dekat dengan Pucang Kembar, tetapi mereka masih belum menemukan atau melampaui Pandanwangi, sehingga Kerti semakin lama menjadi semakin gelisah karenanya. Derap kuda kita agaknya telah mendorong Pandanwangi untuk bersembunyi, berkata Kerti perlahan-lahan. Iya, beberapa puluh langkah di muka, suara derap kuda ini sudah terdengar. Mungkin sebentar lagi, semakin kita maju, maka Ki Argopati di bawah Pucang Kembar pun akan mendengarnya pula, sahut salah seorang temannya. Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya sambil memperlambat lari kudanya. Ia pun berkata, "Jangan terlampau cepat, supaya derap kaki-kaki kuda kita tidak terlampau keras." Ketiganya kemudian meneruskan perjalanan mereka dengan langkah-langkah yang lebih lamban. Kuda-kuda mereka berlari perlahan-lahan, sehingga sentuhan kaki-kaki kuda itu di atas tanah berbatu padas tidak menimbulkan suara terlampau keras. "Kita sudah terlampau dekat," berkata Kerti beberapa saat kemudian. "Lebih baik kita turun. Kita sembunyikan kuda kita, lalu kita mendekat dengan berjalan kaki. Kalau kita terlampau dekat, maka apabila kuda-kuda itu meringkik, rusaklah segala acara." Kawan-kawannya menyetujuinya, sehingga mereka bertiga pun meneruskan perjalanan itu sambil berjalan kaki, hati-hati dan dengan penuh kewaspadaan. Tangan-tangan mereka seolah-olah tidak terpisah lagi dari hulu pedang mereka. Sedang kawan Kerti yang seorang yang bertubuh kecil mempunyai beberapa bilah pisau diikat di pinggangnya yang lebar itu selebar telapak tangan. Tangannya yang pendek itu terlampau cepat melepaskan pisau-pisaunya
Dengan bidikan yang tepat, ia hampir tidak pernah gagal mengenai sasarannya, apalagi sasaran yang diam. Sedang sasaran bergerak pun hampir pasti dapat dikuasainya. Semakin dekat mereka dengan bujang kembar, mereka menjadi semakin berhati-hati. Mereka berjalan di antara semak-semak yang rimbun, kemudian membungkuk-bungkuk dan berlari-lari kecil dari satu gerumbul ke gerumbul yang lain. Namun mereka sama sekali tidak menemukan Pandan Wangi. Mereka sama sekali tidak melihat tanda-tanda apapun tentang gadis itu. Sehingga dengan demikian, maka Kerti pun menjadi semakin berdebar-debar. Keringat dingin telah mengalir di segenap wajah kulitnya. Bajunya menjadi basah dan di keningnya mengembun beberapa titik keringat. Beberapa langkah lagi, mereka menjadi semakin dekat. Dengan dada berdebar-debar, mereka menjenggukkan kepala mereka dari balik gerumbul-gerumbul yang rimbun itu. Terasalah desir yang tajam di dalam dada mereka ketika remang-remang di kejauhan. Mereka melihat dua bayangan seperti endok pangamun-amun bergetar di dalam kerembangan cahaya rembulan yang bulat. Sesaat mereka saling berpandangan, meskipun tidak sepatah kata pun yang terucapkan. Namun seolah-olah mereka saling dapat menangkap isi hati masing-masing. Kerti dan kedua orang kawannya adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang cukup sebagai pengawal-pengawal tanah perdikan. Namun mereka seperti kanak-kanak yang baru pertama kalinya melihat seekor kuda berpacu. Mereka melihat bayangan yang seakan-akan melayang-layang itu dengan mulut ternganga. Alangkah dahsyatnya. Namun sejenak kemudian, Kerti menyadari keadaannya. Dengan berbisik perlahan sekali, ia pun berkata, "Kita tidak melihat Pandan Wangi di sini. Mungkin ia berada di depan kita, semakin dekat dengan perkelahian itu. Mungkin. Tetapi dengan demikian, sangat berbahaya baginya dan bagi Ki Argopati. Kalau kakinya menyentuh daun-daun kering itu, maka gemerisik suaranya akan didengar oleh kedua orang yang luar biasa itu. Nah, kau pasti akan tahu akibatnya." Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Sedang Kerti berbisik pula, "Tetapi mungkin Pandan Wangi belum sampai ke tempat ini. Baiklah, kita menunggu saja di sini. Tempat ini cukup jauh. Meskipun lambat-lambat, kita melihat bayangan mereka yang berkelahi." Sahut kawannya. Kerti mengangguk sambil berdesis. "Kita sulit membedakan keduanya selain dari bentuk senjata mereka. Yang bertombak itu pasti Ki Argopati. Sedang yang bersenjata lebih pendek itu adalah Ki Tambak Wedi." Demikianlah, maka mereka bertiga tetap berada di tempat itu, di balik sebuah gerumbul yang rimbun. Dengan sepenuh hati mereka mengikuti perkelahian antara kedua orang yang pilih tanding. Perkelahian yang telah sampai pada puncaknya dengan bertaruh nyawa. Seolah-olah mereka sedang melanjutkan perkelahian yang pernah terjadi di bawah bujang kembar itu pula beberapa puluh tahun yang lampau. Sementara itu, si Danti dan Argojoyo sedang sibuk mengatur pasukannya. Mereka merasa bahwa telah sampai saatnya mereka berangkat untuk merebut induk tanah perdikan menoreh. "Kita akan memasuki padukuhan induk itu dari timur, Paman," berkata si Danti ketika pasukan mereka telah siap. "Seperti pesan guru." "Iya," sahut pamannya.
Apakah pasukan yang akan memancing para pengawal itu telah siap pula? Sudah, aku sediakan pasukan yang cukup kuat untuk bertahan beberapa lama. Sementara pasukan induk kita masuk dari arah lain. Pasukan yang akan memancing perhatian itu akan datang dari arah barat. Bagus, biarlah pasukan itu berangkat lebih dahulu. Kita berangkat bersama-sama, tetapi kita berpisah di jalan. Aku mengharap bahwa waktu yang kita perlukan tidak terpaut banyak. Kalau kita terlambat, pasukan yang datang dari barat itu pasti sudah hancur lumat. Menurut pengamatan petugas-petugas sandi kita, pasukan pengawal menoreh telah benar-benar dalam keadaan siaga. Tetapi pasukan kita tidak berselisih banyak, Siddhanti. Kekuatan kita pun cukup besar. Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia adalah orang yang cukup berpengalaman. Namun ia kagum melihat ketangkasan Siddhanti berpikir merencanakan serangan atas padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Agaknya pengetahuan Siddhanti selama ia menjadi prajurit dialasi oleh darah paguhan yang mengalir di dalam tubuhnya, menjadikannya seorang yang cerdas. Maka sejenak kemudian Siddhanti dan Argojoyo serta kedua pasukannya telah siap. Setelah Siddhanti memberi beberapa penjelasan kepada kedua pasukan itu, maka mereka itu pun segera berangkat. Pasukan yang pertama yang sekedar memancing perlawanan pasukan-pasukan pengawal menoreh telah diserahkan kepada seseorang yang dipercayanya. Justru bukan orang menoreh. Pasukan itu sebagian besar memang terdiri dari orang-orang yang tidak dikenal di tanah perdikan ini. Mereka terdiri dari orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab apapun. Mereka sekedar berkelahi untuk kepentingan pribadi masing-masing. Dengan berkelahi, mereka mengharap mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak daripada apabila mereka bekerja wajar. Tetapi mereka menyadari bahwa taruhannya adalah leher mereka. Merampok pun, aku harus mempertaruhkan kepala, pikir salah seorang dari mereka. Kini aku mendapatkan kesempatan untuk melakukannya secara terbuka. Kenapa kita dijadikan umpan di dalam gelar ini? Salah seorang dari mereka berdesis kepada kawannya. Kawannya menggelengkan kepalanya. Tidak, pasukan induk itu akan segera menarik perhatian para pengawal. Kita akan mendapat banyak kesempatan. Kalau kita masuk ke induk tanah perdikan ini bersama Siddhanti dan Argojoyo, maka setiap gerak kita akan diawasinya. Tetapi dari jurusan ini, kita akan bebas melakukan apa saja yang kita kehendaki. Tetapi tugas ini terlampau berat. Sebelum pasukan induk itu datang, kita akan bertempur melawan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan kita. Siddhanti sudah berjanji bahwa waktu yang diperlukannya tidak terpaut banyak. Bagaimana kalau ia ingkar, justru menunggu sampai kita binasa? Tidak ada gunanya kita membunuh diri. Kalau menurut pertimbangan kita, pekerjaan kita terlampau berat. Kenapa kita tidak lari saja dan kemudian memukul sendiri Siddhanti dari arah yang lain? Kita akan mendapatkan hadiah dari Ki Argopati, seperti apa yang dijanjikan Siddhanti. Bahkan kalau kita sempat, biarlah kedua pasukan itu saling berhantam. Kita akan mengambil apa saja yang dapat kita ambil. Keduanya tertawa pendek. Pekerjaan yang mereka hadapi sama sekali tidak memerlukan tanggung jawab apapun selain menunggu upah yang dijanjikan oleh Siddhanti dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan sepanjang pertempuran itu berlangsung. Demikianlah, maka kedua pasukan itu telah membelah gelap malam menyelusur jalan yang menuju ke induk tanah perdikan menoreh. Tetapi Siddhanti tidak terlampau bodoh untuk menempuh jalan terdekat. Ia yakin bahwa di sepanjang jalan terdekat itu
telah berhamburan petugas-petugas sandi dan pengawas-pengawas dari pasukan Ki Arkopati. Karena itu, maka dipilihnya jalan yang lain, jalan kecil yang agak melingkar. Namun menurut perhitungannya adalah jalan yang paling aman. Semakin lama maka pasukan itu pun menjadi semakin dekat dengan induk tanah perdikan. Beberapa orang yang tinggal di rumah di pinggir jalan terkejut mendengar langkah kaki seperti air yang mengalir, tidak henti-hentinya, seakan-akan tanpa ujung. Tetapi di dalam rumah itu, pada umumnya sudah tidak ada lagi seorang laki-laki pun. Mereka telah menempatkan diri mereka menurut keyakinan masing-masing. Sebagian dari mereka berada di banjar tanah perdikan menoreh, dan sebagian lagi turut serta dalam arus pasukan Sidanti yang menelusur jalan kecil seperti seekor ular raksasa yang sedang bergerak perlahan-lahan. Ketika pasukan itu telah sampai di tempat yang mereka tentukan, maka pasukan ini pun segera berhenti. Di tempat itulah pasukan akan berbagi. Sebagian akan membelok ke barat dan akan masuk melalui padukuhan-padukuhan kecil di sebelah barat induk tanah perdikan, dan yang lain akan menuju ke timur untuk seterusnya masuk ke padukuhan induk dari arah yang berlawanan dari arah pasukan yang pertama. Aku percayakan pasukan ini kepadamu, berkata Sidanti kepada pemimpin pasukan yang bertugas memancing dari arah barat, seorang yang datang dari seberang kali Bukuwanto yang menamakan dirinya Ki Petusuro. Meskipun namanya tidak begitu dikenal, namun ia adalah seorang yang berpengaruh. Ki Petusuro adalah seorang yang mempunyai kekuatan tersendiri, karena ia datang ke tanah perdikan ini bersama beberapa orang anak buahnya, bahkan merupakan satu pasukan kecil tersendiri. Seperti orang-orang lain, maka Ki Petusuro mendapatkan janji yang menyenangkan. Ia akan mendapat daerah yang subur di sisi barat tanah perdikan menoreh selama Sidanti memerintah tanah perdikan itu. Itulah sebabnya, maka ia berkeras hati untuk membantu dan memenangkan perlawanan Sidanti atas ayahnya Ki Arkopati. Meskipun Ki Petusuro telah mengenal Arkopati pula. Selama Arkopati berkuasa di Menoreh, aku tidak akan mendapat keuntungan apa-apa daripadanya, katanya di dalam hati. Tetapi agaknya berbeda dengan Sidanti. Aku dapat mengharap banyak daripadanya. Ia tidak akan dapat ingkar janji. Sebab selain aku dan orang-orangku, banyak sekali orang-orang yang telah dilibatkannya dalam pertengkaran ini. Kalau ia ingkar, maka selamanya tanah ini tidak akan dapat tentram. Meskipun di sini ada Ki Tambakwedi. Sesaat kemudian Ki Petusuro telah membawa pasukannya membelok ke arah barat, menyusur sebuah pematang yang sempit. Mereka akan sampai pada sebuah jalan kecil untuk segera memasuki sebuah padesan kecil pula. Ki Petusuro meskipun bukan orang Menoreh, tetapi ia cukup mempunyai pengetahuan tentang daerah itu, sehingga ia menduga bahwa ia harus berhati-hati menghadapi peronda-peronda yang mungkin dipasang oleh Arkopati di desa kecil itu. Sedangkan Sidanti dan Argojoyo bersama-sama berada di dalam induk pasukannya. Mereka akan memasuki induk tanah perdikannya dari arah yang berlawanan. Yang masuk ke rumah Arkopati harus mendapat pengawasan sebaik-baiknya, sehingga Sidanti dan Argojoyo berdua bersama-sama merasa perlu berada di induk pasukan itu pula. Rumah itu harus diselamatkan, desis Sidanti.
isinya maupun bangunannya. Iya, sahut pamannya. Tidak boleh sehelai papan pun yang pecah pada rumah itu. Apalagi kehilangan harta milik. Orang-orang gila yang ikut dalam pasukan Petusuro adalah perampok-perampok yang buas. Biar sajalah mereka akan dihancurkan oleh pasukan Arkopati. Jangan paman, kita masih memerlukan mereka untuk saat-saat mendatang. Kalau kita sudah menduduki padukuhan induk, kita tidak lagi memerlukan mereka. Si Danti mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi itukah alasannya kenapa paman tadi sebelum berangkat berpendapat bahwa pasukan itu harus berangkat lebih dahulu? Argojoyo tidak segera menjawab. Jangan sekarang paman, berkata si Danti kemudian. Seperti guru berpesan, mereka kita manfaatkan sampai selesai. Apabila kita sudah selesai, maka sulitlah bagi kita untuk menyingkirkan mereka. Itu adalah tugas guru, tetapi aku kira tidak demikian. Kita dapat membuat persoalan sehingga mereka saling berkelahi, karena kita tahu kepentingan mereka di sini satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi hakikatnya adalah sama. Mereka ingin merampok dan memiliki apa saja sebanyak-banyaknya. Ya, tetapi lebih lama mereka tinggal di sini, maka tanah ini akan menjadi semakin rusak. Kita akan mempergunakan mereka sampai Arkopati sama sekali tidak mampu lagi melawan kita, paman. Baik Arkopati sendiri, apabila ia berhasil lolos dari tangan guru, maupun orang-orangnya. Tidak mungkin, Sidanti. Tidak mungkin Kakang Arkopati akan lolos dari tangan gurumu dan pembantu-pembantunya. Sidanti tidak menjawab, tetapi timbullah pertanyaan di dalam dirinya. Kenapa Argojoyo itu berpihak kepadaku? Tetapi dijawabnya sendiri. Biarlah itu diurus oleh guru. Sudah tentu sikap itu mengandung pamrih, sebab Arkopati adalah kakaknya sendiri. Namun terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Sampai saat terakhir ini, saat gurunya bercerita kepadanya, ia pun menganggap bahwa Arkopati itu adalah ayahnya. Bahkan sikapnya sama sekali tidak berbeda terhadapnya dan terhadap Pandanwangi. Dan kini tiba-tiba saja ia harus memusuhinya, melawan orang yang selama ini dianggapnya sebagai ayahnya. Sidanti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata pada akhirnya ia harus berpihak kepada ayahnya yang sebenarnya, Ki Tambakwedi. Dan orang itu pun terlampau baik kepadanya selama ini. Karena itu pula agaknya Ki Tambakwedi memanjakannya jauh melampaui seorang murid biasa. Sementara itu, pasukan Sidanti kedua-duanya menjadi semakin dekat, sehingga mereka harus berjalan lebih berhati-hati lagi. Baik Ki Petusuro maupun Sidanti telah melepaskan beberapa orang yang harus berjalan mendahului pasukan-pasukan mereka yang sebenarnya. Dalam pada itu, di rumah Ki Arkopati, Prahasta menjadi terlampau gelisah. Ia berjalan hilir mudik di halaman. Kadang-kadang ia masih berusaha mencari Pandanwangi di sudut-sudut gelap di halaman, tetapi ia sama sekali tidak menemukannya. Desahnya, anak itu memang anak yang terlampau keras hati, tetapi ia sama sekali tidak menyadari apakah yang sedang terjadi di dalam tanah perdikan ini. Ia tidak menyadari betapa besarnya bahaya di sepanjang jalan dan bahaya yang menunggunya di bawah kujang kembar. Tetapi tiba-tiba Prahasta itu terperanjat ketika salah seorang kawan kerti yang ditinggalkan berjalan-jalan tergesa-gesa menemuinya. Mengapa? Bertanya Prahasta yang menjadi berdebar-debar karenanya.
Prahasta, ternyata Pandanwangi ada di dalam rumahnya. Hei, Prahasta itu hampir saja terlonjak. kau gila? Apakah kau ingin membuat aku semakin bingung? Ikutlah aku. Jawab orang itu pendek tanpa memperhatikan kata-kata Prahasta. Orang itu pun sama sekali tidak menunggu jawaban. Dengan tergesa-gesa, ia berjalan mendahului, langsung menuju ke Pringgitan. Sedang di belakangnya Prahasta pun berjalan mengikutinya tanpa bertanya lagi. Ketika mereka melampaui pintu Pringgitan, dada Prahasta benar-benar berguncang. Ia melihat Pandanwangi itu duduk bersama seorang kawan kerti yang tidak ikut bersamanya. Pandanwangi, Prahasta berkata dengan serta-merta. permainan apakah yang sedang kau lakukan? Di manakah kau selama ini? Pandanwangi tidak segera menjawab. Perlahan-lahan ia berkata, Duduklah Prahasta, dengarlah baik-baik. Apakah sebenarnya maksudku dengan permainan ini? Prahasta tidak menyahut. Seolah-olah di luar sadarnya, ia melangkah mendekati Pandanwangi dan duduk di hadapannya bersama kawan kerti yang seorang lagi. Prahasta, Berkata Pandanwangi, aku memang sengaja bersembunyi supaya kalian mencari aku. Aku memanjat pohon duku di halaman samping. Tidak seorang pun yang melihatku. Aku memang sengaja membuat kesan supaya Paman Kerti menyangka aku pergi ke Pucang Kembar menyusul ayah. Apakah maksudmu, Pandanwangi? Apakah kau tidak sadar bahwa permainan itu adalah permainan yang sangat berbahaya? Berbahaya bagi jiwa Paman Kerti yang menyusulmu, dan berbahaya bagi Ki Arkopati. Mungkin demikian Prahasta, tetapi mungkin sebaliknya. Aku mendapatkan firasat bahwa Kitambakudi kali ini tidak akan berbuat dengan jantan dan jujur. Apabila Paman Kerti mencari aku ke sana, maka setidak-tidaknya ayah mempunyai seorang saksi apa yang telah dilakukan oleh Kitambakudi. getar jantung Prahasta terasa semakin cepat berdentangan di rongga dadanya. Namun kecemasan yang sangat telah menguasai perasaannya. Ia tahu benar apakah akibat yang dapat timbul seandainya Ki Arkopati mengetahui bahwa seseorang telah melihat perkelahian itu. Maka katanya, Apakah menurut pertimbanganmu, saksi itu akan menguntungkan kedudukan Ki Arkopati? Justru dengan hadirnya seorang saksi, maka pemusatan kemampuan Ki Arkopati akan terganggu. Nah, kau dapat membayangkan, sedikit saja gangguan pada salah seorang dari mereka, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk melakukan perang tanding itu seterusnya. dada Pandanwangi menjadi berdebar-debar. Memang kemungkinan yang demikian itu pun dapat juga terjadi. Tetapi ia pun menjawab, Prahasta, Paman Kerti tahu benar bahwa hal yang serupa itu dapat terjadi. Tetapi aku pun percaya bahwa Paman Kerti bukan anak-anak lagi. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia datang ke Pucang Kembar sama sekali tidak dengan maksud untuk menarik sebagian dari pemusatan pikiran ayah. Ia tahu hal itu, dan karena itu, ia akan berhati-hati. Tetapi lebih daripada itu, aku merasa bahwa ayah justru sedang diintai oleh bahaya yang tersembunyi, Prahasta. Prahasta, aku tidak dapat mengatakan. Tetapi firasatku berkata, Kitambakudi akan berbuat curang. Maksudmu, Kitambakudi tidak datang seorang diri dalam gelanggang perkelahian itu? Pandanwangi menganggukkan kepalanya. Prahasta sejenak terdiam, sehingga suasana di dalam ruangan itu menjadi sepi. Sepi yang tegang, masing-masing hanyut dalam arus angan-angan sendiri. Di kejauhan,
terdengar suara burung-burung malam menggetarkan udara. Suaranya yang ngelangut serasa mengetuk hati yang sedang gelisah. Di dalam keheningan itu, tiba-tiba bergetar derap suara kaki-kaki kuda membelah sepinya malam. Gemeretak di atas tanah berbatu-batu, semakin lama menjadi semakin dekat. Sejenak kemudian, suara-suara derap kaki-kaki kuda itu berhenti. Namun sesaat berikutnya, derap itu telah bergetar di halaman. Siapakah itu? Bertanya Pandanwangi. Prahasta menggelengkan kepalanya. Mudah-mudahan bukan Paman Kerti. Kalau kau berfirasat buruk atas Kitambak Wedi, sebaiknya memang Paman Kerti akan dapat menyaksikannya. Tetapi ia seharusnya dapat membawa diri. Lihatlah, siapakah orang yang baru datang? Prahasta pun kemudian berdiri dan melangkah keluar. Tetapi ketika ia membuka pintu, hampir saja ia membentur seseorang yang dengan tergesa-gesa melangkah masuk. Oh, Kau, desis Prahasta ketika ia melihat seorang pengawal yang dengan nafas terengah-engah berdiri di depan pintu. apakah ada sesuatu yang penting? Iya, aku akan menemui Pandanwangi. Masuklah. Orang itu pun segera masuk, diikuti oleh beberapa orang pemimpin tanah perdikan yang sedang duduk-duduk di pendopo. Mereka melihat gelagat yang membuat jantung mereka menjadi berdebar-debar. Ketika mereka telah duduk melingkar di atas tikar, maka orang yang baru saja datang itu segera berkata, Aku mendapat tugas untuk menyampaikan berita kemari. iya, sahut Pandanwangi pendek. Beberapa orang petugas sandi telah melihat gerakan pasukan yang mendekati padukuhan induk ini. Sederet warna merah membayang di wajah Pandanwangi. Hampir-hampir ia tidak percaya akan pendengarannya. Seperti mimpi ia membayangkan, apakah mungkin kakaknya, si Danti yang bermain-main dengannya di masa-masa kecil itu, benar-benar telah sampai hati menggerakkan pasukannya untuk melawan ayahnya. Apakah mungkin bahwa si Danti yang tinggal di dalam rumah ini di masa kanak-kanaknya sebagai anak dari ibunya dan mendapat perlakuan tidak ubahnya seperti anak sendiri dari ayahnya, Ki Arkopati, kini telah sampai hati melawan dengan kekerasan dan bahkan dengan cara yang curang dan licik. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.